Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sektor Satu Sragen, Bapak Sunaryono SPD MM. Yang kami hormati Ibu Heri Kurniawati, Sarjana Psikologi selaku Fasilitator Nasional. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 1 Sragen. Kami ucapkan selamat datang tentunya dalam kegiatan yang luar biasa, yaitu kegiatan verifikasi 7 jurus BK Hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, semangat pada siang ini tentunya. Dan yang selanjutnya, marilah sebelum kita melakukan acara yang selanjutnya, marilah kita awali dengan basmalah bersama-sama. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya langsung saja kita melanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian dari narasumber kita, yaitu beliau Ibu Tri Setiawahyuni, Sarjana Pendidikan, yang akan menyampaikan berbagi praktik baik on the job learning, implementasi on the job learning. Sekali lagi kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu yang menyediakan waktunya untuk hadir di kelas 9A ini yang seharusnya sudah bisa beristirahat tapi bersedia untuk berkumpul di sini mendengarkan saya untuk menyampaikan desiminasi 7 jurus BK Hebat. Nah, di sini saya akan berbagi praktik baik on the job learning. Jurus 1 kenali potensi dan jurus 4 jaga konsistensi. Langsung saja nih Bapak Ibu. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengembangan diri dan profesionalisme guru, khususnya dalam mengimplementasikan hasil pembelajaran dan pendampingan selama program UJM. Melalui kegiatan ini kami berharap dapat saling berbagi pengalaman, strategi dan refleksi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan di sekolah kita tercinta. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir semuanya di sini untuk acara ini berlangsung dengan baik. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Ibu Heni, pendamping saya, fasilitator nasional yang berasal dari Pekalongan, dari SMK Muhammadiyah. Mungkin bisa berdiri sebentar. Bapak Ibu, saya di sini itu hasil dari 4 hari saya selama diklat di Solo. Selama di Solo saya dibimbing oleh Ibu Heni ini dan Ibu Ruby yang dari Magelang. Kemudian
tidak lanjutnya saya mengimplementasikan ilmu yang sudah saya dapat selama 4 hari itu kepada siswa-siswi kelas 1 terutama yang saya bimbing ya, kelas 7. Kemudian ini nanti adalah saya menyampaikan apa yang proses yang terjadi sebelum dan sesudah saya mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya tinggal 4 hari di Solo. Semoga ini tidak membosankan gitu ini. Ini ada quote dari Bapak Gajah Dewantoro, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Nah, biar nggak ngantuk, ya, biar nggak ngantuk, ekspresikan wajah Bapak Ibu sekarang. Yang A, ada yang B, ada yang C, yang E. Ya, karena ini sudah waktunya untuk sebenarnya untuk belum gitu. Tapi menjelang istirahat ya, menjelang istirahat saya yakin udah D sebenarnya ya, tapi ya tadi karena rasa sayangnya pada saya ya, jadi royal kesini untuk acara ini, untuk kegiatan ini. Nih, sebelum kita ke intinya, saya perkenalkan dulu apa itu 7 jurus BK hebat. Belum Pak? Ya, 7 jurus BK hebat. Kenapa kok BK kok bisa Ini kan untuk guru BK. Kenapa kok bisa diibaskan kepada guru mapel, guru kelas atau guru kelas itu guru SD atau guru wali kelas? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Sebenarnya, kita ini jurus hebat. Yang satu adalah kenali potensi. Yang kedua adalah kelola emosi. Kemudian yang ketiga tumbuhkan resiliensi, dan keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Ya, sebenarnya ini adalah dunia ibu ini. Tapi ini saya ngeblank, jadi saya nggak ingat, jadi nggak ingat kata ngeblank. Program ini dirancang oleh Kemendikbud sebagai panduan praktis dan kreatif bagi guru BK, guru kelas, dan guru mapel untuk membantu mengembangkan potensi kesejahteraan siswa. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi ada 7 jurus BK. Tugas saya atau tugas dari BPGTK itu hanya memilih 2 jurus. Nah, yang saya pilih adalah jurus 1 dan jurus 4. Nah, jurus 1 itu kenali potensi, dan jurus yang keempat adalah jaga konsistensi. Kita lanjut. Alasan saya memilih jurus ini adalah karena setiap murid memiliki potensi unik yang perlu dikenali dan dikembangkan. Yang kedua, pembelajaran yang efektif harus berangkat dari pemahaman terhadap kekuatan dan kebutuhan individu murid. Saya memilih jurus 1 ini karena ingin menjadi guru yang mampu memetakan potensi setiap murid. Yang kelima, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menumbuhkan semangat belajar melalui pendekatan diferensiasi. Ya, tujuannya mengidentifikasi potensi, minat, gaya belajar murid, mengumpulkan data awal untuk mendesain pembelajaran yang sesuai, dan yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid dalam belajar. Nah,
Jurus yang pertama ini saya implementasikan di kelas 7F, kelasnya Ibu Herlin. Awal dari sesuai dengan metodenya, yaitu metode ARKA. ARKA ada singkatannya adalah aktivitas, kemudian kayaknya apa gue ini? Ya. Konseptual, ya konseptual. Kemudian R-nya refleksi, K-nya konseptual, A-nya aplikasi. Ya. Untuk A, untuk aktivitasnya, anak-anak saya minta untuk membuka aplikasi tes kecerdasan di akupintar.co.id. Nah, di situ anak-anak bisa membuka, kemudian mengaplikasikan atau menjalankan tes kecerdasan. Di situ sebenarnya banyak sekali. Ada tes kecerdasan, kemudian ada tes gaya belajar, ya, kemudian ada tes bakat minat, ada tes karir. Tapi yang karena saya baru masuk pertama kali kemarin, maka yang saya aplikasikan tes kecerdasan. Nah, di situ setelah anak mengerjakan, maka saya minta untuk menulis. Ada 8 kecerdasan majemuk. Ada 8 kecerdasan majemuk, ya. Yang pertama, kecerdasan intrapersonal, ya. Kecerdasan intrapersonal, kemudian linguistik, ada kecerdasan musikal, ya, ada kecerdasan yang lain-lain, yang 5, ya. Kemudian dari situ saya bisa mengelompokkan, ternyata yang kecerdasan ini sekian persen, yang kecerdasan ini sekian persen. Kemudian hasilnya seperti ini, oke. Nah, ini jenis-jenis kecerdasan yang diukur adalah kecerdasan linguistik, logis, visual, kinestetik, musikal, interpersonal, dan naturalis. Kemudian, nah, ringkasan hasil dari kelas 7F, ya. Demikian Bapak Ibu, ya, seperti yang ada di depan. Yang paling banyak ternyata adalah logis matematis. Persentasinya 31%. Dengan ciri umum yang teramati adalah cepat memahami konsep logika dan pemrograman dan suka tantangan analisis. Kemudian interpretasi umum, kelas 7 menunjukkan dominasi pada kecerdasan logis matematis dan visual spasial sesuai dengan karakteristik kelas IT yang menekankan pada pemrograman logika dan kreativitas sosial dan sebagainya. Nah, kemudian ada rekomendasi strategi pembelajaran, yaitu untuk guru, fasilitasi kerja kelompok untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal, gunakan media visual dan interaktif dalam menyampaikan materi, dorong refleksi diri melalui jurnal belajar. Sedangkan untuk siswa, kembangkan keterampilan komunikasi dan empati dalam kerja tim, eksplorasi minat pribadi di luar bidang IT untuk keseimbangan potensi, dan gunakan alat bantu visual